Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Di kesempatan kali ini di tugas CGP kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai seorang pimpinan di SMP Negeri 3 Citerep sehubungan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Akhirnya nanti kami berharap dari pembicaraan ini saya bisa belajar banyak dan memahami berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini Bapak alami di sekolah. Baik Bapak, pastinya sebagai seorang pemimpin kan banyak mengalami permasalahan atau kasus-kasus gitu ya. Iya. Nah selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan kasus dilema, etika ataupun rujukan moral? Iya. Ini saya jawab ya. Iya. Jadi kalau kita lihat kasus itu, kita lihat dulu atau kita identifikasi kasusnya mengarah kemana, ya. Yang apakah itu kasusnya berat, ataukah itu ringan, atau itu sedang, ya. Jadi kita lihat bahwa kalau kasus itu terutama kasus moral ya, kan dia pernah terjadi di sekolah kita ya. Nah, kemudian kita identifikasi, kemudian kita selesaikan, kita bekerja sama dengan para wakil ya. Jadi ada kesiswaan, ada BK, dan ada guru yang senior yang kita anggap untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah kita. Jadi tidak serta merta kita langsung ambil keputusan. Jadi harus diidentifikasi dulu dan kita selesaikan bersama-sama. Nah, baik Bapak. Jadi tadi untuk mengidentifikasinya dilihat dulu apakah kasusnya itu termasuk kasus berat atau tidak gitu ya. Tetapi kan pasti gini Pak, pada saat terjadi ada kasus gitu ya, ada permasalahan kasus itu kan pastinya melibatkan kasus-kasus di mana kasus tersebut ada dua kepentingan. Bisa jadi keputusan yang harus diambil itu adalah benar melawan benar, atau bisa jadi benar melawan salah. Ya. Nah, untuk yang kepentingan di mana pengambilan keputusan ini harus memilih dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya, Pak? Ya, kalau untuk mengambil keputusan ada misalkan ada dua alternatif ya, satu benar, satu benar. Nah, itu kan kita pertimbangkan yang benar itu terus terang kepala sekolah itu tidak bisa hanya mengambil keputusan sendiri, ya kan, bagaimanapun kan pendapat orang itu perlu kita hargai. Jadi nanti misalkan ini benar, ini juga benar. Nah, di dalam kita tujuannya benar itu paling ada yang lebih benar lagi gitu. Makanya kita perlu pendapat dari para pembantu kepala sekolah, yang diantaranya adalah kurikulum, adalah kesiswaan, ya. Nah, itu untuk mengambil keputusan yang lebih akurat ya. Jadi tidak hanya pertimbangan kepala sekolah saja. Iya. Jadi memang untuk pengambilan keputusan ini ya memang berat ya Pak ya. Ya, keputusan di mana kasusnya melibatkan dilema etika, di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi memang tidak bisa sendiri diputuskan, tetapi memang harus didiskusikan dan mungkin juga sesuai juga dengan aturan yang ada di sekolah gitu. Nah, kemudian ada nggak Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Oh, kalau bisa ada kasus-kasus yang itu sama-sama benar ya, sama-sama kebenarannya. Langkah-langkah pertama adalah setelah kita lihat kasusnya, kemudian semuanya itu mengandung nilai kebenaran. Nah, yang saya ambil dulu pertama adalah kita manggil kurikulum, kemudian kesiswaan. Nah, setelah itu kemudian kita diskusikan. Nah, jelas itu ya, diskusikan. Nah, kalau itu dari para wakil itu menyimpulkan pasti ada yang lebih
lebih ya dibandingkan yang di antara dua itu, maka kita ambil yang lebih itu. Gitu. Jadi memang dikumpulkan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi ya, dulu. Untuk pengambil langkah tadi siapa saja yang mungkin bisa Dilibatkan, dilibatkan, diajak diskusi bersama, kemudian dilihat kasusnya tersebut, kasusnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi pada kasus tersebut, kemudian dicari semua kemungkinannya, terus kemudian dipilih gitu ya, berdasarkan pilihan bersama-sama. Kemudian selama ini Pak, yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa Pak? Oh, yang selama ini kita ambil sikap ya, atau keputusan yang biasa, atau yang sudah terjadi di SMP 3 Citerep. Nah, kita setelah kita melakukan diskusi bersama dengan para wakil ya, karena itu dari depan sekolah. Kemudian itu aja, kalau misalnya tidak cukup, berarti kita libatkan juga BK dan wali kelas. Ya. Tapi kalau misalkan cukup hanya dari wakil itu, misalkan kesesuaian dengan kurikulum ya, itu jam di situ. Kalau nggak cukup, berarti kita libatkan antara BK dan wali kelas. Karena itu ya untuk menyimpulkan supaya lebih bagus dari hasil yang kasus itu biar lebih bagus lah ya. Ya baik, jadi memang setelah diambil sebuah keputusan, kemudian dilihat kembali keputusan tersebut ya, dilihat kembali, direfleksikan apakah memang keputusan yang tadi itu sudah benar sesuai dengan yang diharapkan semuanya, dan juga memang sudah tidak akan ada dampak. Jadi baik itu dari uji legalitasnya, apakah itu bertentangan dengan aturan atau tidak. Jadi didiskusikan kembali, dilihat kembali supaya memang benar-benar keputusan yang diambil tersebut memang benar-benar keputusan yang bertanggung jawab ya Pak ya. Nah pastinya untuk keputusan ini kan bukan hal yang mudah ya Pak. Pasti ada tantangan atau halangan. Nah selama ini apa saja yang menjadi tantangan atau rintangan dalam pengambilan keputusan? Sebenarnya kita semua itu udah punya aturan ya, ada poin-poinnya sendiri. Misalkan pelanggarannya berat itu skornya berapa, kalau misalkan sedang berapa, dan itu ada poin-poinnya sendiri. Jadi kita ada patokannya atau dasarnya. Jadi dalam mengambil keputusan kita sudah melihat kasusnya, kemudian kita sesuaikan dengan aturan yang ada di SMP 3 Citerep. Jadi kita biar tidak salah, karena itu aturan itu sudah disepakati bersama antara kepala sekolah, para wakil, dan disetujui oleh orang tua. Pastinya kan juga ada Pak, ada pihak yang pada saat sudah diputuskan seperti ini, ada pihak saja yang merasa tidak sama pendapatnya. Nah, mungkin itu kan bisa jadi tantangan. Nah itu kalau yang seperti ini gimana itu Pak? Ya, itu kan sudah biasa, orang namanya pendapat ya. Pendapat itu ada yang berbeda gitu ya. Tapi kan kita sudah dalam mengambil keputusan, kita sudah diskusikan bersama. Jadi diskusi itu yang terbaik yang mana, kita ambil keputusan. Ya. Baik, jadi tetap harus diskusi itu terakhir ya Pak ya. Terakhir diskusi. Harus diskusi. Ya. Kemudian Pak, untuk pengambilan keputusan ini, apakah dalam prakteknya Bapak nanti ada jadwal tertentu untuk masalah-masalah tertentu gitu, atau memang langsung diselesaikan di tempat gitu Pak? Tergantung kasusnya. Kalau kasusnya itu ringan, ya selesaikan di tempat. Kalau misalkan itu agak berat, dijadwalkan. Karena pasti kalau berat itu berarti kita harus mengundang orang tuanya. Orang tuanya misalkan dua-duanya ada bapak dan ibunya. Nah, berarti itu kan untuk biar diketahui bersama lah kasusnya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, apakah kita kasih sanksi atau dikasih teguran ya. Yang jelas kalau itu kasus itu sudah berat ya, harus diselesaikan bersama antara pihak sekolah dan pihak orang tua.
Oke, baik Pak. Kemudian ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang kemudian mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Biasanya orang tua itu selalu mendukung program sekolah. Dan program sekolah itu sudah disosialisasikan oleh sekolah pada orang tua. Nah, dalam sosialisasi itu orang tua itu pasti membaca saja apakah ini kasusnya aturan atau itu sudah atau tidak. Rata-rata itu yang kemarin disosialisasikan kepada orang tua setuju. Ya, setelah itu kita pakai aturan itu yang sudah disepakati bersama. Jadi memang pada akhirnya keputusan itu bisa jadi berbasis pada hasilnya Pak ya. Hasilnya seperti apa nanti yang diharapkan. Terus kemudian bisa juga bahwa keputusan yang diambil ini juga berdasarkan dengan aturan. Jadi yang memang sudah disepakati bersama, sehingga memang yang menjadi keputusan itu sudah disepakati bersama, sehingga tanggung jawabnya pun juga menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung bersama. Baik, terakhir Bapak, dari semua hal yang tadi sudah kita bicarakan ini, pembelajaran apa ini Pak yang kira-kira bisa kita ambil dari pengalaman tadi untuk pengambilan keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran apa yang dapat kita ambil? Ya. Jadi kita tuh harus antisipasi lah ya, antisipasi hal-hal yang tidak mungkin ya, tidak mungkin yang terjadi. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi yang akan datang ya. Makanya kita mengantisipasi bagaimana supaya pembelajaran pada anak itu lebih baik, lebih kondusif. Semuanya kan mengarah kepada anak untuk ke arah yang lebih baik. Ya, bagaimanapun bahwa belajar itu adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua. Selama di sekolah berarti tanggung jawabnya orang sekolah, kalau di rumah ya tanggung jawabnya orang tua. Tapi bagaimanapun kita kan harus saling mengisi lah, saling diskusi. Nah, saling diskusi dua arah ya, dari ke orang tua ya ke sekolah gitu. Jadi kita ambil hasil bahwa pembelajaran itu menjadi tanggung jawab bersama. Iya, baik Bapak, terima kasih. Jadi terakhir tadi keputusannya bahwa kesimpulannya bahwa dalam pengambilan keputusan ini berharap bahwa keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang paling tepat dan bijak. Kemudian pada saat mengambil keputusan itu harus selalu berpihak pada kepentingan siswa. Kemudian juga menerapkan nilai-nilai kebajikan secara universal dan juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bincang-bincang ini dan ilmu yang diberikan. Insya Allah apa yang nanti kita bisa bicarakan ini menjadi ilmu buat saya untuk kedepannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik ya, lebih baik dari sekarang ya. Dan diharapkan seperti itu ya. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak telah menyediakan waktu bagi saya untuk bisa mewawancari Bapak, belajar dari pengalaman Bapak sebagai seorang pemimpin di SMP Islam Arido. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin kami gali dan kami pelajari terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, semoga Bapak nanti bisa berkenan membantu juga ya. Jadi gini Pak, dalam sebagai seorang pemimpin gitu ya Pak ya, pastinya kan sering dihadapkan dengan kasus-kasus atau permasalahan yang kemudian mengharuskan
seorang pemimpin atau kepala sekolah itu mengambil sebuah keputusan yang tepat gitu Pak ya. Nah, menurut Bapak nih selama ini bagaimana sih Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak? Apakah itu termasuk kasus dilema etika ataupun rujukan moral gitu Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan wawancara ini dari kami barangkali atas nama SMP Islam Marido berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi ya. Iya Bapak. Ya, saya kira memang ini adalah masalah yang tidak sederhana, saya artikan ya. Karena apa yang kita putuskan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu kan. Iya. Apa yang kita putuskan akan berdampak pada orang banyak, tidak hanya siswa, orang tua juga masyarakat. Oleh karena itu di dalam pengambilan keputusan tidak boleh kita hanya mengandalkan keinginan kita sendiri tanpa memperhitungkan bagaimana objek yang akan merasakan dampak dari keputusan itu. Satu contoh, di dalam hal pengambilan keputusan pembiayaan saja contoh, di dalam pembiayaan kegiatan. Dari ini setiap kegiatan penilaian atau asesmen, karena kami adalah sekolah swasta, maka ada biaya yang diambil dari orang tua sebagai sumbangan untuk melancarkan kegiatan itu. Nah, kami inginnya mengambil dana itu cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Tetapi ketika kita hanya mengandalkan keinginan tadi tanpa kita perhitungkan bagaimana keadaan ekonomi orang tua, bagaimana juga besaran itu akan membebani mereka, maka kita mengambil keputusan itu hanya sebatas apa yang menjadi keperluan utama saja. Itu salah satu contoh bahwa kami tidak serta-merta mengandalkan keinginan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang kami miliki. Jadi insya Allah akan bersinergi antara kami dengan orang tua di dalam menentukan keputusan, salah satunya adalah iuran tadi. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya, berarti memang harus diperhatikan banget gitu ya dampaknya. Ya. Jadi memang harus keinginan yang memang dibutuhkan oleh sekolah, Ya. termasuk dengan kebutuhan yang sesuai. Ya, tentu saja Pak. Saya tambahkan Pak, karena kami adalah sekolah swasta Pak, jadi salah mengambil keputusan akan berdampak jangka panjang. Apakah dampak itu berkurangnya rasa percaya orang tua pada sekolah, rasa kepercayaan masyarakat kepada sekolah, dan ini berdampak kalau swasta cukup berat Pak. Kalau negeri mungkin walaupun bagaimana keputusan mereka akan dikejar orang kan untuk menitipkan anak di sana. Tapi kalau swasta coba-coba ambil keputusan yang salah, pasti dampaknya sangat panjang. Dampaknya pada penurunan jumlah siswa, dan ini kita hindari betul. Kira-kira seperti itu. Artinya berarti memang untuk mengambil keputusan ini memang harus benar-benar dipertimbangkan bahwa memang keputusan-keputusan yang diambil ini bisa jadi gitu ya dalam bentuk kondisinya itu termasuk dalam kondisi bujukan moral. Artinya gini, bisa jadi bahwa pilihan yang dijadikan pertimbangan itu adalah benar dengan salah. Kalau yang seperti ini kan berarti sudah pasti kita memilih keputusan yang benar gitu. Tapi yang menjadi dilema bagi sekolah seperti sekolah swasta seperti yang Bapak pimpin ini kan apabila situasinya berada dalam situasi dilema etika gitu ya. Jadi memang ada pertentangan yang nilainya sama-sama benar. Jadi jangan sampai nanti terjadi keputusan yang berakibat berdampak panjang gitu. Iya, saya kira. Iya. Nah, kemudian untuk pengambilan keputusan Bapak terkait dengan kasus-kasus dilema etika seperti ini tadi Pak, yang memang ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak? Ya. Saya kira tadi karena dampak dari keputusan ini akan memiliki
ekses yang panjang, maka saya tidak mungkin mengambil keputusan itu sendirian tanpa saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang saya percaya bisa memberikan masukan. Nah, intinya sih mungkin kita punya para wakil kepala, Pak. Kaitan dengan kurikulum, kita ada wakil kepala bidang akademik, ya terkait dengan kesiswaan. Kita punya wakil kepala bidang kesiswaan dan juga bidang-bidang yang lain. Maka kami sebelum memutuskan apakah itu besaran kalau di biaya, Pak, apakah itu mungkin buku kalau atau sumber rujukan kalau dia di kurikulum, maka supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan itu, saya selalu mengajak mereka untuk berdiskusi dalam tanda petik untuk menentukan keputusan yang dirasa paling ideal. Walaupun sebagai pimpinan tentu hak prerogatif memutuskan itu ada pada kepala sekolah. Umpama ketika kita sampaikan lontaran ide atau usulan sesuatu kepada mereka, lalu mereka berikan masukan versi mereka yang juga tidak kita pastikan kebenaran logikanya, Pak. Maka itu hanya kita terima sebagai masukan. Kalaulah apa yang mereka usulkan itu sesuai dengan fakta yang dibutuhkan, maka kita putuskan apa yang mereka usulkan. Tapi kalau kita anggap ini kurang tepat, maka tetap yang jadi keputusan adalah penilaian kita sendiri pada akhirnya. Kira-kira seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya Pak ya untuk mengambil keputusan gitu ya. Tetapi gini Pak, kalau boleh tahu, pastinya kan sampai dengan kepada keputusan akhir gitu ya. Itu ada nggak Pak sih Pak langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan Pak? Dalam masalah apa dulu kira-kira Pak? Supaya dalam pengambilan keputusan ya Pak. Artinya kan seperti ada kasus misalkan nih, sampai kemudian diputuskan keputusannya seperti ini. Baik, supaya jelas sandarannya, mungkin satu contoh saya ambil Pak. Bagaimana menyikapi permasalahan anak yang mencapai poin maksimal di Arido. Karena perlu saya gambarkan satu contoh nih. Di Arido ini Pak berlaku sistem poin atas pelanggaran yang anak lakukan. Setiap pelanggaran yang dikerjakan anak itu berdampak pada pencatatan poin. Seperti contoh, anak terlambat datang ke sekolah, maka ketika tanpa disertai alasan yang jelas seperti kemacetan atau menunggu orang tuanya yang sakit, mereka terlambat tanpa ada alasan yang bisa dimaklumi, maka sekolah dengan landasan aturan tadi memberikan poin 3 kepada anak. Itu sesuai dengan pelanggarannya. Kalau umpamanya tingkat lebih tinggi, umpamanya mencuri, poinnya lebih tinggi lagi, atau merokok lebih tinggi lagi. Singkat kata, ketika anak sudah mencapai angka krusial, dalam arti mereka sudah melewati batas yang wajar. Karena kalau kelas 7 Pak, kami tentukan 40 poin, mereka tidak meremisi, maka mereka tidak naik kelas. Itu yang kami tuliskan. Kalau kelas 8 mereka mencapai poin 80 yang diakumulasi dari kelas 7 Pak, bukan hanya kelas 8. Dari kelas 7. Dari kelas 7 akumulasi terus. 80 maka mereka tidak bisa naik kelas. Aturannya begitu. Kalau kelas 9 sampai pada masa penentuan kelulusan mereka mencapai angka 100, maka mereka tidak lulus sekolah. Itu aturan yang kami buat. Maka satu hal yang kami banggakan Pak, Arido ini sekolah swasta yang mungkin punya nilai disiplin yang lebih tinggi Pak. Nah, kalaulah ada anak yang sudah mencapai poin krusial, umpamanya kelas 9 sudah mencapai angka 90, bagaimana keputusannya? Apakah anak ini akan tidak luluskan atau akan diskorsing? Nah, tentu tidak serta-merta dengan poin sekian itu anak kita putuskan skorsing tanpa kita minta pertimbangan dari wali kelasnya. Bagaimana kesehariannya, bagaimana ikhtiar untuk mengurangi poinnya. Jadi tidak sendirian Pak, kita libatkan wali kelas,
kita libatkan pencatat rekap poinnya, kita libatkan BK-nya, baru kita putuskan. Jadi tidak hanya mengandalkan apa namanya itu, tidak mengandalkan apa yang tertulis, tapi tentu kita gali lebih jauh agar tidak merugikan buat anak. Karena kan tadi Bapak bilang juga keputusan itu harus berorientasi pada anak yang menumbuhkan semangat belajar mereka. Kira-kira seperti itu. Berarti memang untuk sampai pada keputusan itu memang kepala sekolah memang tidak bisa sendiri gitu. Tidak bisa sendiri dan berhati-hati Pak, karena orang tua sekarang kan beda dengan zaman orang tua dulu. Iya. Orang tua sekarang itu mereka banyak yang melek hukum. Iya. Yang kalau salah kita ambil keputusan berdampak juga pada serangan balik ibaratnya. Nah, kita hindari. Ya, jadi selain ada wakil kepala sekolah yang diminta membantu dalam diskusi juga untuk menggali, kemudian ada keterlibatan wali kelas dan juga guru. Pastinya juga ada orang tua gitu ya Pak, yang nantinya itu juga akan menjadi hal yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan. Saya tambahkan juga, memang begini Pak. Jadi kami punya komitmen dengan para wali kelas itu. Ketika angka 40 adalah angka mati dalam tanda petik Pak, buat kelas 7. Nah, maka di angka 20 mereka sudah dipanggil orang tuanya. Bahwa anak ibu poinnya sudah 20. Bisa pemanggilan itu lewat surat secara khusus memanggil orang tua, bisa pula disampaikan dalam forum pembagian rapot Pak. Karena kami yang ngambil rapot itu wajib orang tua. Nah di situ disampaikan si A, si B, si C poinnya ini, jadi mereka antisipasi Pak. Ketika masih dini sudah ada peringatan mereka. Kalau tsunami ada peringatan dini, kami pun sudah memperingatkan. Ini warning Ibu Bapak, kalau sudah sampai 20, 25, nanti di 40 berat untuk bisa naik kelas. Dan masalah naik kelas ini juga mungkin problem kalau bagi dunia pendidikan kan. Betul, Pak. Tapi ini adalah bagian dari ikhtiar kami untuk mendisiplinkan Pak. Walaupun masalah tidak naikkan, mungkin sekarang lagi shock, mungkin pindah sekolah, tetap naik aplikasinya, tidak sampai merugikan. Artinya proses itu memang harus dijalankan dulu, jangan sudah sampai pada keputusan final yang akhirnya justru merugikan yang lain gitu. Karena kan pendidikan itu by proses Pak, tidak instan gitu. Jadi jangan berharap anak langsung baik. Kita peringatkan dulu, 1, 2, 3 diingatkan, masih tidak baik juga, mungkin sekolah lain lebih bisa mengarahkan anak ini. Kami begitu. Ini yang berlaku di hari Pak. Dan kami konsekuen Pak. Kalau anak tidak naik atau harus pindah terbang, ya pindah terbang. Kalau anak tidak bisa lanjut di tengah jalan karena 100 poin, dikeluarkan. Artinya memang kalau misalkan anak ini sudah sampai pada kasus yang memang betul melanggar tata tertib, dan tata tertib itu disampaikan Pak ketika anak baru pertama masuk dari kita hadirkan orang tua, disampaikan ke anak lewat MPLS. Jadi keputusan itu sudah dipahami oleh mereka jauh-jauh hari sebelumnya, tidak instan, sehingga kalau dalam kacamata pendidikan tidak merugikan. Akhirnya tanggung jawab ini pun juga nantinya kembali juga ke orang tua gitu Pak ya. Tidak ada nantinya setelah diputuskan sekolah disalahkan, tidak karena sudah kesepakatan bersama. Iya betul. Dan gini juga Pak tambahannya, kami kenapa melakukan hal seperti ini? Karena ini bagian dari upaya mendidik anak untuk menghormati tata aturan Pak. Karena aturan ini dimanapun mereka ada pasti ada. Di sekolah ada tata tertibnya, di masyarakat pun ada. Ketika di sekolah terbiasa mereka dengan aturan kedisiplinan, bersepatu, bercelana, berseragam yang rapi, karena mentaati aturan, maka ini bagian dari cetakan kami untuk anak biasa berdisiplin di lingkungan masing-masing. Kira-kira begitu. Jadi memang dari SMP Islam Marindo ini memang sudah dibentuk budaya positif di sekolah, sehingga nanti memang ini menjadi karakter gitu ya. Menjadi karakter. Berikutnya Pak, mungkin selama ini apa sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
tertentu atau kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang dianggap Efektif Pak. efektif untuk apa tuh Pak? Untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memang melibatkan kepentingan yang memang sama-sama benar. Karena memang kalau misalkan permasalahan atau kasusnya ini antara benar dan salah kan keputusannya sudah benar, sudah pasti gitu. Seperti halnya tadi bahwa anak sudah melanggar tata tertib dengan nilai poin sekian, maka konsekuensinya sekian gitu. Tetapi kan suatu ketika nih Pak, kadang kita kan juga dihadapkan pada dilema. Kadang kita juga ada rasa keadilan, ada rasa kepedulian juga gitu. Nah, ada rasa kasih sayang juga. Nah, kayak gitu kan bagi kita itu sebenarnya sebuah dilema gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah ada hal yang artinya begini Pak, ketika memang keputusan itu terpaksa kita ambil dan keputusan itu mungkin sepihak memberatkan bagi orang tua Pak, ya karena saya kira kalau keputusan itu keputusan yang dianggap merugikan mereka, kalau pindah sekolah harus keluar uang lagi gitu ya, harus mencari sekolah yang baru. Maka untuk mengantisipasi itu Pak, kami ikhtiarkan jauh-jauh hari di pembinaan upacara. Jadi kita sadarkan anak Pak. Jadi kami tidak serta-merta melunakkan peraturan itu sendiri Pak, karena bagaimana mungkin akan tercipta sebuah kondisi sekolah yang baik ketika kepercayaan terhadap aturan hukumnya tidak ada gitu Pak. Umpama gini, tadi kan ada pertentangan moral perasaan ya, antara kasihan dan juga harus menegakkan aturan. Kami terus terang Pak, memang dalam hal ini satu tidak instan menyampaikan ke anak kerugian apa yang akan dapat ketika anak mengalami hal seperti tadi. Kami sudah warning lewat upacara, lewat tulisan-tulisan, lewat guru-guru bahwa kalau begini tuh dampaknya akan begitu. Sehingga ketika anak terpaksa harus sampai pada keputusan final tadi Pak, yang kita pikirkan tidak hanya dampak buat anak itu sendiri, tapi juga problem pembinaan buat anak-anak yang lain. Kalau saya umpamanya dengan toleransi yang tinggi tidak menjatuhkan hukum aturan seperti yang tertulis di dalam aturan tadi Pak, ketika sudah final ya, apalah dampak yang muncul dari anak-anak yang lain? Ngapain juga disiplin? Toh juga nanti keputusannya akan seperti ini. Nah itu kan berbahaya Pak, berbahaya. Maka malah jadi bumerang. Walaupun ada rasa berat hati memutuskan perkara yang dirasa berat tadi buat orang tua, buat anak, tapi kita tidak merasa bersalah juga. Sudah ada pemanggilan 1, 2, 3, sudah ada peringatan di upacara, di pembinaan Yaumiyah Duha dan lain-lain. Ketika itu teralami, anggaplah Pak, mungkin bagian dari pembelajaran buat satu anak yang dampaknya dirasakan oleh anak-anak yang lain. Betul. Karena aturan kalau sudah dilecehkan, sudah dianggap remeh, pasti tidak akan tegak. Ini kami ya Pak ya. Mungkin nggak semua sekolah bisa seperti itu gitu Pak. Kalau kami insya Allah penegakan disiplin itu memang menjadi kunci juga sih Pak untuk pembentukan budaya positif di sekolah gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itulah Pak. Nah untuk menjalankan seperti itu tadi ada tantangan apa sih Pak dalam Tentu Pak, tentu tantangannya ya. Mungkin kalau boleh saya sederhanakan Pak, ini kan yang dibicarakan adalah pengambilan keputusan untuk poin tadi lah ya, supaya lebih mengena gitu. Memang betul Pak, banyak celah-celah yang kami rasa tidak sempurna di aturan poin itu, karena kami bukan ahli hukum juga Pak. Ya mungkin para ahli hukum yang bikin KUHP saja masih banyak celah-celah kosong, ruang-ruang yang debatable gitu, apalagi kami yang bukan orang hukum Pak. Sehingga terkadang kendala itu muncul dari orang yang mengerti hukum. Mereka kejar, mereka cari, mereka yang terbiasa mengeksplorasi hukum ya. Kadang-kadang kami mentok juga gitu Pak. Ini problem juga sebetulnya. Mencari celah yang bisa menguntungkan mereka. Satu contoh Pak, tahun 2018 kira-kira ini, kami punya anak yang terpaksa dipermasalahkan karena dia
menampilkan tayangan penciuman di media sosial, Facebook saat itu. Sesuai dengan aturan kami, Pak, penciuman di situ mungkin masuk kategori tindakan asusila, walaupun grade-nya tidak sampai ke perzinahan, tapi mengarah ke sana. Karena kami berpatokan bahwa tidak harus berzina, jalan menuju berzina saja Allah haramkan, ya, apalagi zinanya, gitu. Maka anak tersebut kami putuskan awalnya itu akan dikeluarkan, karena poinnya sudah mencapai melebihi angka 100 tadi, Pak. Patokannya poin saja, bukan masalah adegan penciuman itu. Nah, maka sampailah itu ke orang tua. Orang tua kebetulan memiliki keluarga yang mengerti hukum, maka dia kembalikan, dia datang ke kami, dia bilang, apakah sekolah yakin keputusan ini terbaik buat anak kami? Gitu, Pak. Ya, masalah baik atau tidak, patokan kami adalah aturan. Gitu. Masalah baik atau tidak dampaknya ke depan, wallahu alam, kita tidak bisa memprediksi. Masalahnya, Pak, ini anak kami sudah mau lulus, sudah mau tinggal ikut ujian. Apa sekolah bisa nanti menanggung beban mental anak selama setahun menunggu dia ujian tahun depan? Nah, ini Pak problem, Pak. Walaupun bagaimana, kami kan tetap punya nurani, Pak. Dan anak ini anak kami juga. Walaupun dia sudah mencoreng nama sekolah dengan menayangkan adegan itu di Facebook yang dibaca oleh banyak orang, tapi kemanusiaan kami pun kemudian menjadi tergerak juga ketika problem anak mau ujian, kemudian psikologi dia akan tersiksa selama 1 tahun menunggu dia ujian tahun depan. Maka dengan berat hati, Pak, kami mengalah dengan keputusan itu, karena ini problemnya sudah menyangkut banyak hal, Pak, masa depan anak, kemudian kalau pindah pun tidak akan ada yang menerima, Pak. Ini kan nggak dilema etika. Maka kemudian keputusan itu karena banyak hal yang kita pertimbangkan, okelah, karena ujian tinggal seminggu lagi ke depan, kita izinkan dia ikut ujian, tapi ijazahnya kita tunda sampai tahun yang akan datang. Itu kan lebih soft, Pak. Itu solusinya begitu kira-kira, Pak. Nah, dia diberikan setahun kemudian, dan dia tinggal bilang ke sekolah yang mau dia lanjutkan sekolah itu, ijazahnya ditahan di sekolah kami, nanti akan diberikan pada waktu yang ditentu. Anak bisa sekolah, Pak. Nah, itu kira-kira problem-problem yang dihadapi di sekolah itu banyak, dan insya Allah selalu ada jalan keluar. Iya, jadi kalau saya melihat ini, Pak, untuk SMP Islam Arido ini memang benar-benar sudah bagus sekali menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi memang kadang pertentangannya itu ada, tapi ada gitu di kita cari solusinya. Iya, bahkan tadi juga sudah disampaikan salah satu prinsip yang bisa digunakan itu menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip berpikir berbasis peraturan, itu yang ingin ditegakkan. Terus kemudian juga pada saat pengambilan keputusan ada beberapa langkah yang memang sudah dilakukan, termasuk mengidentifikasi apa saja permasalahannya, faktanya apa saja, siapa saja dari pihak-pihak terkait, siapa saja yang bisa terlibat membantu, terus kemudian sampai pada pengujian benar salahnya ini melanggar aturan atau tidak, bahkan termasuk pelanggaran hukum atau norma dan sebagainya, terus kemudian sampai pada keputusannya. Nah, terus kemudian, Pak, ini untuk penyelesaian kasus dilema yang mirip kayak tadi gitu, Pak, misalkan yang harus mau ini akhirnya mau diizinkan ujian atau tidak, dan itu benar-benar dilema gitu ya. Dilema, Pak. Iya, nah itu untuk yang misalkan ada kasus-kasus yang seperti itu, apakah Bapak punya jadwal tertentu untuk penyelesaiannya atau memang diselesaikan di tempat atau seperti apa? Iya, karena memang kasusnya itu tidak selalu muncul di setiap waktu, Pak. Artinya dia insidental ya, kasuistik ibaratnya itu. Hanya beberapa orang yang mungkin kami pun juga masih belum yakin kalau keputusan ini adalah keputusan paling benar. Ada satu contoh kasus, Pak. Di tahun sekitar 2013 ada seorang anak siswi, Pak. Kebetulan bapaknya itu pengacara.
dia tinggal di Gunung Sari. Dia sudah ditinggal istrinya itu beberapa tahun, sehingga anak dia yang perempuan yang sekolah di Arido ini hidup dengan bapaknya tanpa asuhan dari ibu. Mungkin ketika anak ini banyak mendapatkan waktu kosong di rumah, bapaknya saat dia pulang kerja, sepertinya dia bergaul dengan orang yang salah, gitu. Sehingga berdampaklah pada perilakunya. Suatu hari, suatu malam, guru kami mendapati anak ini sedang berduaan dengan laki-laki naik motor dengan hanya menggunakan celana pendek, Pak. Sementara kita notabene adalah sekolah Islam, Pak, ya. Iya. Itu. Maka keputusan akhirnya adalah anak ini harus tidak naik kelas saat itu, Pak. Karena keputusan awalnya memang sangat ketat sekali di kami ini, tidak naik kelas karena poinnya besar, Pak. Maka si bapak pengacara tadi datanglah ke kami. Dia bilang begini, goals awalnya, Pak, keluarga saya ini keluarga orang pinter semua, nggak ada keluarga saya bodoh. Maka kalau ada anak saya tidak naik kelas, berarti bapak anggap anak ini bodoh. Dasarnya apa? Gitu, Pak. Orang ini keras sekali, memang sepertinya sih orang ya dari Betul-betul pengacara gitu. Saya bilang begini, Pak, masalah keputusan ini adalah bukan keputusan kami tidak naikkan kelas, tapi aturannya, Pak. Aturannya apa? Aturannya adalah masalah tindakan asusila tadi, menggunakan celana pendek, membuat aurat di jalan. Walaupun grade asusila ini harus kita terjemahkan dengan mengkonversi ke angka. Ini berapa angkanya ibaratkan? Dia bilang nggak usah perlu pakai konversi. Pokoknya anak saya nggak boleh tidak naik kelas. Apa orang bilang keluarga anak pengacara kok tidak naik kelas? Maka keputusan itu kemudian kita musyawarahkan dengan guru, karena kalau kami juga tidak naikkan, tentu harus kita bisa jawab dulu pertanyaan bapak itu, Pak. Akhirnya kita putuskan begini, naik terbang, Pak. Dinaik terbangkan, anak bapak silahkan naik kelas. Tapi kalau di kami sudah kepala, mungkin nama baiknya itu tercoreng oleh perilakunya sendiri, sehingga dia akan punya problem sosial dengan teman-temannya. Iya. Guru pun sudah underestimate dengan perilakunya. Iya. Maka lebih baiknya menurut saya bapak pindahkan anak bapak ke sekolah. Iya, berpengaruh dengan psikologi anak. Betul, Dengan Pak. pergaulan. Betul. Kalau dia bertahan di Arido itu Iya. sudah akan dikucilkan sama Iya. teman-teman. Cuma teman-temannya di sini kan gak ada yang begitu. Iya. Guru pun juga sudah melihat dia underestimate tadi. Maka daripada dia memiliki problem psikologis jangka panjang, lebih pindah dan alhamdulillah bisa dilaksanakan. Jadi prinsipnya tadi, Pak, selalu dimusyawarahkan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi pertanyaan, apakah ada jadwal tertentu gitu? kalau jadwal tertentunya mungkin insidental saja, Pak, karena kasusnya kan tidak Tergantung kasus. tergantung kasusnya, Pak. Nah, Kalau jadi misalkan memang bisa itu ya nanti dibahas bersama. Dibahas Kalau bersama. harus segera ya. kami biasa menghadirkan kalau ada orang-orang seperti itu, mengundang tadi kurikulum, kemudian TK, siswaan, kita kumpul bersama. Walaupun keputusan akhir tetap ada di kepala sekolah. Oke deh, terima kasih ya Pak. Terakhir ini Pak, Ya, siap. dari apa yang sudah disampaikan tadi kira-kira pembelajaran apa nih Pak yang bisa nanti dibagikan Ya. kepada saya dari pengalaman Bapak? Kalau keputusan? fokusnya pada pengambilan keputusan dalam penegakan aturan, Pak, saya kira memang kita itu hidup selalu harus berorientasi pada peraturan. Iya. Karena Allah sendiri menurunkan Quran sebagai Pegangan. pegangan untuk kita menjalankan kehidupan, berarti aturan untuk Iya. kita taati, Pak. Maka kalaulah anak sudah terbiasa, kita latih, kita didik mereka menaati aturan. Aturan itu juga berorientasi pada nilai-nilai Qur'aniyah juga. Seperti anak tidak boleh asusila, kenapa? Quran melarang itu. Anak tidak boleh terlambat, kenapa? Al-Quran mengingatkan wal asri. Anak tidak boleh konyol kepada orang tua dan guru, kenapa? Quran mengingatkan hormatilah orang tua dan guru. Artinya orientasi aturan itu pada Quran, walaupun mungkin kita lebih sederhanakan menjadi aturan 100 poin pelanggaran sesuai SMP Arido gitu, Pak. Ketika ini sudah kita bina, sudah kita latih, insya Allah
harapan kami mereka akan menjadi manusia yang juga mentaati Quran dan Sunnah Rasulnya. Kira-kira seperti ini ya Pak. Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali nih Pak atas kesempatan berbagi ilmunya kepada saya. Yang pasti apa yang tadi Bapak sampaikan semoga nanti bisa menjadi ilmu buat saya ke depannya, dan buat semuanya pada saat semua atau teman-teman kita sebagai guru ini menjadi pemimpin pembelajaran bisa mengambil keputusan yang memang tepat dan bijak gitu ya, dan berpengaruh pada perubahan pendidikan yang ada di sini. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak. Mudah-mudahan kami pun juga bisa semakin memperbaiki cara kami di dalam mendidik anak-anak kami. Iya. Banyak banget.